Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kembali kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di tengah-tengah kondisi apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau 2 minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan bagaimana sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk kita menjaga tubuh kita, karena sesungguhnya tubuh kita ini adalah bait Allah, tubuh kita adalah alat Allah, dan tubuh kita adalah tempat di mana Tuhan menyimpan harta yang kekal. Karena itu ada satu pesan dari Tuhan bagi kita, adalah kewajiban bagi kita untuk menjaga tubuh kita. Nah, di dalam perjalanan hidup rohani kita ini, minggu kemarin kita juga sudah sama-sama belajar bahwa ada tantangan, ada persoalan, ada pencobaan. Untuk kita bisa menjadi jemaat GP Kota Wisata yang berdampak, perlu berjuang. Dan di dalam perjuangan itu kita bisa mendapatkan pencobaan-pencobaan. Masing-masing kita yang bisa menilai apakah persoalan yang datang kepada kita itu adalah pencobaan, apakah ujian atau hukuman. Saya tidak bisa menjadi hakim, tapi kita yang mengevaluasi masing-masing. Tapi terlebih daripada itu, sebagai orang-orang percaya, orang-orang benar, bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah pencobaan yang datang kepada kita. Dan minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam pencobaan-pencobaan itu ada jemaat yang gagal. Ada jemaat yang gagal. Untuk kita bisa menjadi jemaat GP Kota Wisata yang berdampak, untuk menjadi orang Kristen yang berdampak, untuk saya menjadi anak Pentakosta yang berdampak, bisa gagal. Nah, persoalannya bagaimana kita menyikapi kegagalan ini? Karena sesungguhnya gereja kita ini bukanlah sekumpulan orang-orang yang tidak memiliki tujuan. Kita bukan hanya sekedar orang yang berkumpul saja tanpa memiliki arah. Gereja kita adalah kumpulan orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari dosanya menuju kepada tujuan Allah. Bukan tujuan saya, bukan tujuan gereja, bukan tujuan hamba-hamba Tuhan, bukan tujuan pribadi kita. Tapi kita datang di tempat ini, kita bukan hanya sekedar sekumpulan orang, tapi kita adalah anak-anak Allah di dalam keluarga Allah, di mana tujuan hidup kita semuanya ditentukan oleh Allah. Oleh karena itulah kita bisa memahami di dalam kehidupan kita adalah manusia biasa. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, karena itulah saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ketika gagal, jangan larut di dalam kegagalan. Maksud saya bukan gagal dalam hal dunia, saudaraku, tapi gagal dalam ikut mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Apa tujuan Allah dalam hidup gereja? Apa tujuan Allah dalam hidup saya? Apa tujuan Allah dalam hidup kita semua ini? Apakah kita pernah gagal untuk menerapkannya? Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka seluruh akan ditambahkan. Apapun saudaraku yang kita butuhkan, Tuhan Allah adalah Allah Jehovah Jireh yang akan mencukupkan segala kebutuhan-keperluan kita. It's the most important apa? Kita mau menjadi anak Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang dipakai untuk tujuan Allah. Kita alatnya.
Nah, ketika kita mau, saudaraku, untuk dipakai Tuhan sebagai tujuan Allahnya melalui gereja di GP Kota Wisata. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah 10 tahun di sini, 7 tahun, mungkin sudah setahun atau beberapa bulan. Tapi tidak ada di antara kita yang secara kebetulan sampai di tempat ini. Percayalah. Karena saudara datang di tempat ini karena Allah. Karena Tuhan Allah punya tujuan bagi hidup setiap kita. Bukan tujuan saya, bukan tujuan gereja. Itu yang perlu kita pahami. Kalau saudara tidak memahami bahwa Allah punya tujuan dalam hidup saudara, maka saudara akan terombang-ambing. Sebentar saudara mungkin bisa tinggalkan gereja ini. Kecewa saudara dengan 1-2 orang, saudara bisa tinggalkan gereja ini. Saudara tidak memiliki kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya pahamilah hari ini, saya mau ingatkan kembali bahwa Tuhan punya tujuan bagi hidup saudara. Bukan tujuan saya, bukan tujuan gereja ini. Sehingga saudara tidak akan pernah dengan seenaknya tinggalkan Tuhan. Tidak akan pernah seenaknya tinggalkan gereja ini. Saudara mungkin bisa mengecewakan, saudara tinggalkan gereja, mungkin ada orang yang kecewa. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan akan kecewa. Kita ditanam di sini, kita harus berakar di sini sampai kita tumbuh baik dan berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita, sehingga saudaraku, di dalam pencapaian tujuan Allah ini pun bukan berarti kita tidak pernah gagal, bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Nah, kalau kita buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam Amsal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan. Sekali lagi saya baca, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, saudaraku, kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang mengerti firman. Seperti saya katakan tadi, kita dikumpulkan di gereja ini, kita dibawa dari berbagai macam latar belakang. Kita dibawa dari tanah Mesir, ya, itu analoginya, dari tanah tempat kita, ya, hidup di dalam hidup yang lama. Tanah Mesir lambang daripada kehidupan lama. Nah, kita dibawa, saudara, melalui perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang, sampai kepada tujuan Allah. Ada kegagalan di tengah jalan, tapi percayalah, Tuhan Allah bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan bangsa Israel itu. Siang malam 24 jam, bahkan selama 40 tahun kasutnya pun tidak pernah rusak. Mereka diberi makan roti, diberi makan daging, diberikan air minum yang menyegarkan mereka. Demikian juga kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Tujuan hidup kita lebih besar daripada tujuan yang kita tentukan sendiri. Tujuan hidup kita, saudaraku, adalah tujuan Allah di dalam hidup kita. Lebih daripada apa yang kita miliki sekarang, lebih daripada apa yang kita lakukan sekarang. Karena sesungguhnya Tuhan izinkan kita ada di kota wisata ini, di Bantar Gebang ini. Mungkin saudara ada di Pangkalan 5, mungkin saudara ada di TPA, mungkin saudara ada di Cilengsi. Itu bukan tujuan saudara. Itu bukan tujuan orang tua kita, bukan tujuan nenek moyang kita. Tapi itu adalah tujuan Allah dalam hidup kita. Dimanapun engkau tinggal saat ini, sesungguhnya saudaraku, ada satu pekerjaan besar yang Tuhan mau lakukan bagi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi jemaat-jemaat yang cengeng, jemaat-jemaat yang mudah mengeluh, jemaat yang mudah bersungut-sungut. Kita harus pahami bahwa ada tujuan Allah dalam hidup kita, karena kita diciptakan untuk tujuan Allah. Kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 16, saudara,
Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk tujuan Allah. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan. Segala sesuatu diciptakan, apapun itu, yang kelihatan atau tidak kelihatan, diciptakan Allah untuk Allah. Artinya apa, saudaraku? Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Tapi oleh karena dosa, saudaraku, maka ada putus hubungan kita dengan Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah tidak bisa lagi berhubungan dengan baik dengan manusia itu, dengan Adam, Hawa dan seluruh keturunannya. Sehingga Tuhan Yesus perlu menjadi manusia untuk menjadi pendamai, untuk menjadi perantara antara Tuhan Allah dengan manusia. Dan itu sudah Dia lakukannya, sehingga hubungan kita menjadi hubungan yang baik. Karena sesungguhnya dari awal Tuhan Allah menjadikan kita untuk apa? Untuk tujuan Dia. Sehingga kita perlu mengerti, saudaraku, tujuan ini. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk kita kembali, saudaraku, ya, direview, dipastikan kembali pemahaman dan iman kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan sekedar jalan-jalan. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, supaya kita tahu tujuan hidup kita adalah tujuan surga. Tapi kalaupun kita terjatuh, saudaraku, kalau kita mengerti firman, maka orang-orang benar itu kalau dia jatuh, dia akan bangun kembali. Puji Tuhan. Seperti apa? Alkitab, saudaraku, pernah menceritakan kepada kita paling tidak ada 2 contoh murid Yesus, ya, yang sangat kontradiksi dalam hal kegagalan mereka untuk mengerti dan menjalankan, mengimplementasikan tujuan surga dalam hidupnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 22, coba kita sama-sama belajar, saudaraku, ya. Lukas 22 ayat 47. Nah, ada 12 orang murid Tuhan Yesus. Nah, kita mau ambil contoh 2. Yang satu adalah Yudas dan yang satu Petrus. Ini murid-murid Yesus. Mereka ada di dalam lingkaran satu, ya, mereka dekat dengan Tuhan Yesus, ya, mereka melihat bagaimana Yesus, karakternya, perilakunya, kehidupan sehari-hari. Mereka tahu semua. Bahkan mukjizat, keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, mereka lihat sama Yudas maupun Petrus. Tapi kita lihat, saudara, mulai 47. Ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, katanya, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Ya. Nah, saudaraku, pertama Yudas. Yudas salah satu dari murid ini, dia menjadi pengkhianat dan dia menjual gurunya. Ya. Di ayat 47 tadi sampai ayat 48 sudah kita baca bahwa Yudas menjual, menyerahkan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, ya, kepada imam-imam besar untuk dieksekusi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang kedua, ini kan kegagalan. Ya, dia gagal mengerti tujuan surga bagi hidupnya. Dia gagal mengerti, memahami mengapa dia menjadi murid Yesus. Nah, ini saudaraku yang menjadi bahan perenungan bagi saya dan bagi kita.
Ya, mengapa saya jadi pendeta? Mengapa saya jadi guru Injil? Mengapa saya jadi sintua? Mengapa saya jadi guru sekolah minggu? Mengapa saya jadi pengurus kaum? Mengapa saya menjadi jemaat GP Kota Wisata? Yudas tidak mengerti. Dia pikir murid-murid itu hanya sekumpulan orang, tim hore, hanya sekedar cheerleader, sebagai pengawal, sebagai apa ya, sebagai satu kumpulan saja yang tidak memiliki arti apa-apa. Itu Yudas. Sehingga setiap kita, saudaraku, ketika kita belajar kenapa Yudas gagal, ya bisa saja kita gagal, saudaraku. Ya. Tapi nanti kalau kita lihat bahwa Yudas ini orang yang nggak mengerti bahwa tujuan surga dalam hidupnya. Dia menganggap bahwa tujuannya adalah tujuan dirinya, ya, hasrat pribadinya, keinginan pribadinya, kemauan, ya, dan desire diri sendiri saja, nafsu belaka. Ya, apa yang dia inginkan, saya, maunya saya, tidak pernah memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan gereja, tidak pernah memikirkan kerajaan Allah. Keinginan dirinya sendiri saja. Dan ini sangat berbahaya, saudaraku. Ini akan dia pelihara terus. Dan ini sangat berbahaya. Tapi Petrus, saudaraku, Petrus juga gagal karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita baca di ayat 56 sampai 60, ya. Nah, kita mulai aja 54 lanjutannya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Ya. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, saudaraku, apa perbedaannya dengan kegagalannya Yudas? Petrus ini saudaraku menyangkal, bahkan 3 kali menyangkal bahwa dia kenal dengan Tuhan Yesus. 3 kali, saudaraku. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang berbeda dengan Yudas, kita lihat di dalam ayat 62 ini kepada satu sikap dari dalam diri Petrus. Ya, dia tahu dia gagal, dia tahu dia sudah menyangkal Tuhan. Tapi saya yakin saudaraku di dalam segala keterbatasannya dia mengerti untuk apa dia menjadi murid Yesus. Karena itu maka di ayat 62 dia pergi keluar menangis. Dia menyesali segala kegagalannya. Dia menyesali segala ketidaktaatannya. Nah, persoalannya apa, saudaraku? Persoalannya Yudas tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah menangis, saudaraku. Ya, ketika dia sudah melakukan ini, ya. Memang nanti kita lihat nanti, saudaraku, ada ya, dia melemparkan uang yang 30 keping perak itu, saudaraku, ya, terkasih dalam Tuhan. Tapi kita bisa lihat bagaimana Petrus ini dia mengerti. Maka ketika itu terjadi, seketika itu juga dia tidak pernah memelihara, saudaraku, terkasih dalam Tuhan. Ya. Kekerasan hatinya. Walaupun kita sering melihat bagaimana karakter Petrus adalah seorang yang keras hati, tapi kita bisa lihat, saudaraku, ketika dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, maka dia pergi keluar, dia menangis dan dia menyesali perbuatannya. Saudaraku, sidang jemaat GP Kota Wisata, kalau kita pernah gagal,
Kalau kita pernah mengecewakan Tuhan dan kita tidak mengerti tujuan-tujuan surga dalam hidup kita, dan kita tidak pernah menangis untuk itu, kita tidak pernah menyesali dengan itu, kita tidak pernah minta ampun dengan Tuhan, itu berbahaya. Sekeras-keras hati kita, pernah nggak kita menangis akan dosa kita? Sejogal-jogal tak? Situlah semua jogal, jubur, jigil. Masa sih kita tidak pernah? Ya, coba kita lihat. Oh, penjahat-penjahat itu saudaraku yang di sebelah Tuhan Yesus itu, dia kan menyesali dengan perbuatannya. Ya. Ada banyak peristiwa kita bisa lihat saudara di dalam Alkitab, orang yang sekeras apapun. Tapi kalau ada orang Kristen Pentakosta, jemaat GP Kota Wisata tidak pernah menyesali, tidak pernah mengerti bahwa dia gagal, dia tidak taat, dan tidak pernah menangis, dan tidak pernah minta ampun sama Tuhan, bertobatlah hari ini. Berbahaya itu. Kan dibilang apa? Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa terhadap Roh Kudus. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang mendukakan Roh Kudus. Apa itu? Nggak bisa lagi diampuni. Mendukakan Roh Kudus artinya tiba dia kepada satu titik, dosa yang dia lakukan tidak pernah disesali. Dia tidak menganggap lagi dosa yang dia lakukan itu dosa. Dia tidak menganggap lagi kesalahan yang dia lakukan itu kesalahan. Dia anggap semua merdudus, sarupa. Nangarong be, ben di mana sarupa nama. Kalau sudah itu berbahaya. Tapi kalau seperti Petrus ini, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tahu kesalahannya, dia tahu dosanya, dia minta ampun, dia menangis. Kita bisa lihat bagaimana kemudian dia dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih dahsyat lagi. Kita sudah belajar waktu doa 10 malam kemarin, bagaimana Petrus ini dia tinggalkan perahunya, tapi masih belum dia tinggalkan sifat-sifat lamanya. Tapi kemudian dia tinggalkan semua, saudaraku, dia tinggalkan karakternya, dia tinggalkan, karena banyak orang, saudaraku, percaya kepada Tuhan, menjadi Kristen, terima Yesus, tapi tetap karakternya dipelihara. Karakternya itu yang jogal, jubul, jigil, sudah mesi, songoni buat syakuta, songoni sakit sono. Ada orang itu ada. Ay Batak doa dan bangga dengan Bataknya. Bukan kita bilang tidak bangga. Saya Batak ya, saya keras. Memang bukan kasar, tapi keras ini. Bangga betul keras. Jelma harus kasar dong, gimana? Kasar dan keras. Kenapa kita harus banggakan dengan itu? Ada amin? Nah, kita bilang kita orang Pentakosta, kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita jemaat GP Kota Wisata, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi saudaraku, kita tidak pernah menangis menyesali. Ya, kalau kita berdoa, saudaraku di sini, mari kita berdoa. Ya, kadang saya di sini juga berdoa bisa menangis, ada yang menangis. Tapi ada orang mulai dari sampai di gereja ini sudah 2 tahun, 3 tahun di gereja ini nggak pernah menetes air matanya. Nggak pernah menyesali atas, ya Tuhan, aku ini orang yang sudah hancur, orang yang nggak mengerti akan tujuan Allah dalam hidup kita. Tapi hari ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana Petrus. Karena dari awal Tuhan menciptakan kita adalah untuk tujuannya Dia. Sehingga Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita, bukan diri kita. Tapi Kristus menjadi pusat hidup kita. Tuhan Allah itu bukan hanya sekedar titik awal dalam kehidupan kita. Tapi Kristus, Tuhan Allah itu adalah sebagai apa? Sumber kehidupan kita. Dia akan memampukan kita. Dia akan memikirkan jauh sebelum kita berpikir mengenai Dia. Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal Dia. Dia tahu siapa kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita bisa gagal oleh karena apa? Ya, hari tadi ibadah sekolah minggu, ibadah online, ya, takut benarkah atau salah? Itu tema khotbah untuk anak-anak sekolah minggu. Karena jangan
Jangan sampai disamakan antara takut dengan harimau dengan takut dengan Tuhan. Ya kan? Takut dengan ular kobra, takut dengan Tuhan itu beda. Ya. Kalau takut dengan psikologis, ya, takut yang mengancam kepada keselamatan kita, itu lebih kepada afraid, ya, takut. Tapi kalau takut akan Tuhan itu adalah fear, ya, takut. Artinya apa? Mengandung makna di dalamnya kita tunduk, patuh, taat dengan mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan perintahnya. Itu arti takut. Jadi kalau kita dibilang takut akan Tuhan, bukan oh Tuhan, tumbasi dahuni turuni lamari, oh Tuhan, bukan gitu takut sama Tuhan. Ya, kalau takut sama pencuri begitu, kunci semua, kunci gerbang sudah dikunci, 2 bikin kuncinya, kan? Karena takut sama pencuri misalnya, atau takut misalnya kegelapan, kan gitu. Kalau misalnya hujan tiba-tiba, gelap, petir datang, mati lampu listrik, ya kan? Kan takut kan? Apalagi bapaknya kalau penakut, dia datang sama anaknya, jadi dia ucap. Kalau ada bapak-bapak yang takut, lebih berani anaknya daripada bapaknya. Itu apa? Ketakutan biologis, ketakutan psikologis. Ada banyak orang takut, takut gagal, ya, takut. Ada orang karena takut saudara sakit, ada kejiwaan saudara, takut dia melangkah. Oleh karena apa? Kegagalan sering menghantui orang saudara, membuat jiwanya saudara jadi terganggu. Kenapa banyak orang di rumah sakit jiwa di Grogol, rumah sakit jiwa di Semplak Bogor? Karena jiwa saudaraku. Fisik tubuh, wah ganteng-ganteng saudaraku, ya, tapi jiwa terpengaruh oleh karena kegagalan, dan pengaruh kegagalan ini banyak. Ya, banyak yang membuat orang terpengaruh menjadi orang-orang yang gagal. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, tapi bagi orang-orang yang percaya, firman Tuhan katakan apa? 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Ketakutan saudara membuat orang gagal. Kegagalan membuat orang takut. Ada begitu banyak orang tidak berani. Ini juga Covid ini kan membuat orang takut ini, benar? Kalau saya lihat ini tes, kalau saya lihat ini gereja sudah penuh, ya sudah hampir tidak ada tempat. Ya, puji Tuhan. Kan tidak perlu saya bilang datang ke rumah Tuhan, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Kan tidak perlu saya bilang itu. Tapi ini kelihatan saudaraku bahwa ya, kita nggak perlu takut. Tetap jaga diri, bawa hand sanitizer, cuci tangan, mandi, ya, jaga jarak, undang calangi sudi. Suruh haleluya, oke lah. Hal itu bukan, itu kan protokolnya. Tapi jangan pula tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan gereja. Datanglah ke gereja. Cari Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Datanglah ke gereja, cari Tuhan. Ke mall pergi. Sekarang pesta sudah mulai. Gorga 1, Gorga 2, Gorga sudah mulai kan? Datang ke pesta, datang, jaga jarak indah. Ke gereja nggak jaga jarak, nggak datang. Maksud saya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Ya, bukan kalau masih belum datang mungkin karena kurang sehat apa-apa saudara. Tapi kan pemerintah sudah izinkan datang. Kalau pemerintah larang ya udah. Tapi kalau sudah diizinkan, kenapa tidak kita datang? Jaga jarak. Kalau terlalu takut, di atas masih kosong sendiri di atas. Haleluya. Apa-apa. Hai puasa ingin cakap wida. Sesuatu nggak lama di depan di tes yang jam kan? Nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani apa? Jangan tinggalkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang. Kalau pemerintah sudah larang, jangan
ke gereja katanya, kita di rumah. Tapi kalau sudah dikasih kesempatan new normal, kok mbak kita masih datang juga. Kita harus cari Tuhan, saudaraku. Karena ketakutan, kegagalan kita perlu dibentuk oleh Tuhan, karena hidup kita adalah untuk tujuan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah tujuan Tuhan, kita diciptakan Tuhan untuk tujuan-tujuannya, apapun yang kita jalani, saudara, percaya saja, berserah saja kepada Tuhan, Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Persoalannya apa? Keberadaan kita. Yudas tidak pernah, saudaraku, dia tidak bisa, dia tidak pernah menangisi. Waktu dia lemparkan 30 keping perak itu, ya, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Tapi kalau Petrus, dia terus pelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia menyesal, dia menangis, dan dia perbaiki dirinya. Karena dia orang yang benar. 7 kali jatuh, bangun kembali, perbaiki diri. Nah, kita jemaat GP Kota Wisata, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya sekumpulan orang yang tidak punya tujuan. Kita adalah orang-orang yang punya tujuan, karena tujuan Allah adalah hidup kita. Kalau mungkin saya gagal, saya melihat ada di antara kita yang gagal. Dalam hal apapun mungkin kita bisa ada orang-orang yang gagal. Ya. Tapi apa kita mau berkutat di dalam kegagalan? Tidak, saudara terkasih Tuhan. Berdoa saja kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang penting kita mengerti firman. Jangan semakin terperosok, jangan semakin rusak. Cari Tuhan terus, supaya Tuhan pulihkan hidup. Kadang-kadang kan kita berpikir, ini sudah tidak bisa dipulihkan lagi, ini udah kacau, ini sudah ya nggak mungkin lagi. Itu kan pikiran kita. Apakah itu juga yang dalam pikiran Yudas? Saya tidak tahu. Tapi Petrus tidak, saudaraku. Dia tahu walaupun dia gagal, bahwa Tuhan bisa memulihkan dia. Tuhan bisa membuat dia lebih hebat lagi. Bahkan Tuhan katakan, di atas Petra inilah aku akan mendirikan jemaatku. Simon, namanya Simon, saudaraku, tapi dia dikasih nama sama Tuhan Yesus, Petra. Di atas Petra inilah, batu karang inilah, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas seorang yang bernama Simon. Simon, dia sudah melihat, mari datang, lalu berjalan, saudaraku, Simon di atas air. Mampu berjalan, mampu. Tapi ketika dia, saudaraku, ada persoalan ya psikologis, ketakutan, dia lihat ini di tengah laut, kok aku bisa jalan di atas air? Itu sudah melawan hukum alam. Tapi ketika dia berjalan di atas air itu, dia ragu. Lalu dia gagal, dia tenggelam. Lalu Tuhan Yesus bilang, marilah. Lalu Tuhan Yesus segera tolong. Karena apa? Petrus seketika bilang, Tuhan tolong aku. Nah, apakah kita pernah, saudaraku, seperti Petrus ini menyesali, menangisi ya akan kegagalan-kegagalan kita? Atau kita membuat kegagalan itu menjadi pangkat kita? Apakah kegagalan ini menjadi name tag kita? Sehingga ini yang kita perjualbelikan, ini yang kita promosikan. Saya adalah orang gagal, saya begini, saya begini. Tidak, saudaraku. Kita anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kegagalan bukan menjadi trademark kita. Kegagalan bukan yang harus kita perjualkan, kita perjualbelikan. Tapi kegagalan mengajar kita untuk kita bangkit. Sehingga orang tidak lagi melihat kegagalan-kegagalan kita. Petrus akhirnya, saudaraku, sampai dia mati. Bahkan gereja Roma Katolik, paus nomor 1 itu adalah Simon Petrus. Nomor 1 Simon Petrus. Dihargakan, saudaraku, dihargai. Seorang yang tadinya tidak berharga, seorang yang bahkan sudah menyangkal Tuhan, tapi karena dia orang yang benar. Orang benar artinya orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan, saudaraku. Siapa di antara kita yang memang sempurna? Kita bukan malaikat. Tapi biar kita 7 kali atau 70 kali 7 kali kita pernah gagal, tapi sepanjang kegagalan itu engkau menyesali, engkau minta ampun dengan Tuhan. Tapi kalau 1 kali engkau gagal, tidak pernah engkau menganggap itu satu dosa, tidak pernah menangisi dosamu, tidak pernah menangisi kegagalan, ini sudah berbahaya. Kita selidiki diri kita. Tapi hari ini mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita terus berjuang.
Kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita akan meneruskan perjuangan kita sampai akhirnya, sampai kota yang kita idam-idamkan itu. Karena itulah tujuan gereja kita ini, menjadi jemaat yang berdampak. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 6, saudaraku, kita yakin sepenuhnya. Filipi 1 ayat 6. Katakan apa di sana? Aku yakin sepenuhnya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Saudaraku, kita ada di gereja ini, saudaraku, karena Yesus yang sudah memulai, bukan kita. Yesus yang sudah memulai pekerjaan yang baik ini, Dia tempatkan kita di gereja ini, saudaraku, untuk tujuan surga. Dia tempatkan kita menjadi keluarga Allah di tempat ini. Itulah pekerjaan baik yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus, dan kemudian akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sehingga ada berapa orang pun kita di sini jemaat GP Kota Wisata, doa kita supaya kita sampai tiba kepada akhirnya. Kita harus bersiap-siap, saudaraku, karena inilah bagian kasih karunia daripada Tuhan kepada kita. Dan inilah yang harus kita perjuangkan, karena kita bukan orang Kristen, saudaraku, yang hanya tinggal di dalam kasih karunia tapi tidak berjuang, bukan. Tapi kita adalah orang Kristen, kita adalah anak Pentakosta yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita sudah diselamatkan, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Bukan supaya kita diselamatkan, bukan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Karena Tuhan sudah menciptakan kita, saudaraku, maka seluruh keberadaan Tuhan ada di dalam kita, dan seluruh keberadaan kita juga ada di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi tulisan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kitalah menjadi suratan. Kita menjadi contoh. Sehingga ketika kita pun gagal, saudaraku, ya, mari bangkit kembali. Kita ada hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa Ia tidak akan membiarkan kita goyah. Ada amin? Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudaraku, terjatuh terus menerus dan tapi Tuhan akan menjaga kita. Karena firman Tuhan katakan apa? Penjagamu tidak akan terlelap. Ada amin? Kita mungkin tidur, kita renges, karena kan ada di antara kita ini yang asperges, asal pea renges, ya, asal pea pitor mudung dan dipikiri memang sama itu enggak. Itu kan ada dorongan nabi sesuatu asperges asal pihak renges salah tahu pikir mana daripada jual masa yang mana mau berpikir dia tahu lebih enak mana itu yang asal pihak iman itu renges mudu daripada mau mana berpikir tuh hari itu belum bisa ada sih bame ya kan. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia tidak pernah, ya, Mazmur 121 coba kita baca. Mazmur 121 ayat 3 sampai 5 ya. Ya. Tuhan Allah takkan membiarkan kakimu goyah. Ada amin? Kalau gagal jangan kita menjadi hakim. Holanda gagal beri. Holanda jangan. Kita harus menguatkan saudara-saudara kita. Ada amin? Karena saudaraku, ada jemaat kita pernah di sini. Kita udah gak tahu lagi di mana. Ada jemaat kita dulu pernah terima firman di sini, sudah dibaptis di sini. Sekarang di mana? Kalau masih ikut Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau dia tinggalkan Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Itu doa kita. Entah seperti apa Tuhan menjawabnya itu, tapi tetapkan doa. Mungkin saudara tahu namanya, sebutkan namanya di dalam doa. Mungkin dia sekarang meninggalkan Tuhan Yesus, mungkin dia sedang sama seperti, ya, apakah antara Judas dengan Petrus. Tapi kita berdoa supaya dia seperti Petrus. Karena dia pernah menerima berkat di tempat ini. Dimanapun dia sekarang ini berada, dia saat ini boleh mendengar firman ini dan dia menangis bahwa dia sudah tinggalkan Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang akan tuntun dia lagi nanti. Seperti apapun caranya kita tidak mengerti. Karena Tuhan Allah kita tidak akan membiarkan kaki kita goyah sesungguhnya. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Puji Tuhan. Tuhan Allah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tuhan Allah akan membawa kita, ya,
tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menopang kita. Sidang jemaat GP Kota Wisata, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ada persoalan masalah, semua kita punya persoalan masalah. Kalaupun jatuh, ya, karena kita adalah orang benar, bangkit kembali. Ada amin? Bangkit kembali karena apa? Karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, Tuhan akan terus memperlengkapi kita, terus akan menguatkan kita. Kalaupun mungkin ada kiri kanan nanti yang akan membuat kita tersandung, jatuh atau apa, tetap dengarkan Tuhan yang akan berbicara kepadamu. Karena hidup kita bukan tujuan kita, bukan tujuan orang lain. Hidup kita apa? Karena tujuan Allah, itulah yang ada dalam hidup kita. Sehingga kalau kita terus bangkit sama seperti Petrus, kita bisa melihat bagaimana dia bangkit terus. Ya, kemudian dia hidup di dalam Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ya, dia terima Roh Kudus. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana Petrus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi jemaat yang berdampak, sehingga kita bukan hanya mendapatkan berkat-berkat itu bagi diri kita sendiri, tapi kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi gereja. Terlebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Kita semua bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Saudara kami yang ada di rumah juga yang sudah mendengarkan firman Tuhan, aminkan firman Tuhan. Dan saudara bisa berdiri atau berlutut yang di rumah, dan kita akan masuk di dalam doa.